Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dewi Krimah. Di sini saya akan menguraikan sebuah kasus yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu kasus minyak goreng yang begitu langka dan sangat mahal. Nah, di sini saya akan menguraikan mengenai apa penyebabnya, apa keterkaitan dengan politik dan strategi nasional, kemudian keresahan sosial, dan bagaimana solusinya. Untuk itu, simak video penjelasan berikut. Yang pertama yaitu penyebab. Melihat dari penyebab-penyebab kelangkaan minyak di Indonesia, dari sejarah menjelaskan bahwasanya pada tahun 1998 sudah pernah terjadi kelangkaan minyak goreng. Penyebabnya yaitu pasokan bahan baku kopra dari petani ke pabrikan tersendat. Pada saat itu, kelangkaan terjadi di daerah Makassar dan Sulawesi Selatan. Produksi kopra dari petani mengalami penurunan yang diduga akibat perubahan cuaca. Akibatnya, harga minyak goreng melambung hingga 86% dari 35.000 menjadi 65.000 per jerigen isi 22 liter. Yang kedua, di tahun yang sama, yaitu pada bulan Februari, terjadi kelangkaan minyak goreng di daerah DKI Jakarta, Surabaya, Medan. Kelangkaan ini diakibatkan karena depresi rupiah yang memberikan ketidakpastian biaya produksi. Saat itu, kelangkaan minyak goreng tidak terlepas dari gejolak nilai tukar rupiah, sehingga berdampak pada ketidakpastian biaya produksi. Yang ketiga, di tahun yang sama, terjadi kelangkaan minyak goreng yang diakibatkan oleh pabrik minyak goreng kesulitan mendapatkan bahan baku CPO, dan pasokan minim dan biaya angkut melonjak. Penyebab yang keempat yaitu harga CPO membaik, ekspor meningkat, sehingga pasokan bahan baku menurun. Produksi minyak goreng di dalam negeri dikurangi. Terjadi pada tahun 2007 pada bulan Mei. Kelima yaitu distribusi dari distributor ke pengecar tersendat yang terjadi pada bulan Maret pada tahun 2008. Yang keenam yaitu pada bulan Februari di tahun ini. Penyebab kelangkaannya adalah karena adanya penimbunan pengalihan penjualan dengan harga yang lebih mahal dan kepanikan masyarakat atau panic buying. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan politik dan strategi nasional di Indonesia. Seperti dari materi yang sudah dipelajari, bahwasanya politik itu adalah kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi adalah pelaksanaan dari politik nasional untuk mencapai sasaran tujuan yang ditetapkan politik nasional. Dilihat dari tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ada 4 tujuan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kebijakan dan pelaksanaan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional di bangsa ini ternyata seringkali terjadi gejolak politik, yaitu tentunya pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Seperti kasus kelangkaan minyak goreng saat ini, ternyata adalah salah satu tersangkanya dari oknum politik itu sendiri, dan juga oknum-oknum penimbun demi keuntungan dirinya sendiri. Keresahan sosial. Keresahan sosial dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Di Indonesia sendiri, minyak goreng merupakan kebutuhan yang utama. Kebiasaan mengkonsumsi makanan gorengan kian jamak ditemui. Pada tahun 1950-an misalnya, saat masyarakat Indonesia mulai mengenal slogan 4 Sehat 5 Sempurna. Slogan ini mulai diperkenalkan setelah Indonesia melalui gejolak revolusi. Disadari atau tidak, slogan ini pada akhirnya melekat dan mulai tertanam dalam benak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, tahu, atau tempe goreng. Selanjutnya yaitu solusi. Beberapa strategi pun pernah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng sekaligus menekan harga minyak goreng di pasaran. Yaitu yang pertama,
Produsen minyak kelapa sawit mentah dan produsen minyak goreng sepakat mengurangi laba demi menyubsidi harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Kebijakan ini disepakati pada tahun 2007 seusai pemerintah melakukan rapat tertutup dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Hal ini dilakukan demi mengamankan stok minyak goreng dalam negeri dengan harga yang normal. Kebijakan yang kedua yaitu melakukan operasi pasar minyak goreng dan pembatasan pembelian sebelum harga semakin bergejolak. Yang ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung di lapangan. Yang keempat yaitu menyuarakan narasi untuk kembali ke makanan rebusan, kukus, atau pengolahan lainnya seperti nenek moyang bangsa terdahulu. Solusi yang terakhir merupakan solusi yang diberikan di masa yang akan datang apabila kebutuhan akan minyak goreng dirasa sulit untuk terpenuhi. Maka sudah seharusnya masyarakat kembali ke makanan rebusan, kukus, atau pengolahan lainnya seperti nenek moyang bangsa terdahulu. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak menumpuk minyak goreng dan tetap terjaga stabilitasnya harga minyak goreng. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.